Nah, pokoknya kalau misalnya kalian udah punya setup buy kayak begini, ya udah fokus aja di buy gitu. Jangan misalnya kalian anggap kita udah ini ya. Kita udah selesai analisa misalnya ya. Ini time frame 1 menit aku pakai. Sebelumnya udah lihat juga time frame besarnya. Jadi gini, pertama misalnya karena kita tahu ini sama-sama sebenarnya time frame besarnya itu dia lagi bearish ya guys ya. Karena di sini ada perubahan apa change of character ya, kita bisa lihat di sini di time frame 1 menit ada change of character juga ya. Mungkin kalau time frame 1 menit emang banyak biasnya ya, jadi sebenarnya nggak masalah misalnya kita mau ambil trade dalam hari itu mungkin 4 kali trade gitu. Anggaplah di sini misalnya kita coba buat entry 1 kali gagal gitu kan, SL misalnya ya kan. Terus kita masuk di OB buy kedua ini, itu kita anggap aja itu kita peluang kedua kita, dan di sini kita punya mungkin kesempatan buat 4 kali entry ya, bisa di OB buy yang terakhir ini buy now itu, atau yang di OB buy di atasnya itu ada 5 kali kesempatan buat entry gitu ya. Anggaplah kita kena SL 4 kali gitu ya. Nah, SL 4 kali, yang penting modalnya itu tahan gitu buat buat apa nutupin SL-SL-nya ini. Jadi selama masih ada modal kita masih bisa entry tuh. Kenapa kenapa orang-orang itu pada sibuk ngejelasin pakai risk management kayak gitu ya, buat ngebatasin atau berani cut loss gitu ya. Kalau misalnya nggak cut loss, ujung-ujungnya nanti bakal MC ya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya setup kayak gini, ya udah kita ikutin aja setupnya. Kalau misalnya teman-teman ini, aku anggapnya teman-teman udah ngerti yang namanya SMC atau teori-teori yang lainnya lah ya. Kalau aku sih kayak gini ya, misalnya uh, udah ada apa, udah ngelihat setup, ya udah aku atur sesuai setup yang ada gitu. Misalnya kita kita mau langsung kasih ke sini buat coba kita taruh dulu ya. Misal kita mau buy di sini, ini ada, oh kita lihat ada order block buy di situ gitu. Ya udah kita taruh di sini misalnya sampai liquidity terakhir gitu. Liquidity terakhir SL di sini. Terus yang kemudian kita punya kesempatan lagi, anggaplah itu SL juga gitu ya kan. Waduh, pokoknya ini maksimal dalam sehari ini aku harus trade berapa kali gitu ya kan. Anggaplah kita punya setup 5 kali, berarti udah maksimalin aja. Pokoknya kita fokus cari buy gitu kalau misalnya di gold gitu ya. Kalau di gold itu biasanya kalau buy itu lebih ini sih. Ya cuman kalau kalau kita ngelihat analisa marketnya kayak begini, yang lagi bearish ya mungkin harus tetap waspada juga ya. Kita nyari posisi buy-nya yang memang kalau bisa seminimal mungkin risknya gitu ya. Walaupun pergerakan gold sekarang itu benar-benar apa ya, kacau banget ya, bisa sampai 100-200 pip dalam semenit. Jadi kalau buat modal-modal kecil ya time frame 1 menit ini udah gede banget gitu. Maksudnya dari sini apa? Dari titik entryan kita juga kalau misalnya kita entry 0,01 aja itu udah berasa gitu. Udah berasa 0,1 gitu sekarang itu. Nah, anggaplah kita gagal. Ya kemungkinan besar yang di bawah mungkin berhasil ya kan. Misalnya tentu. Nah, itu semua bakal ketutup semua SL itu guys. Walaupun misalnya win rate kalian itu cuman berapa ya? Misalnya dari 5 kali entry atau 3 kali entry kalian gagal 2 kali, ya mungkin win rate kalian itu kecil gitu, nggak lebih besar daripada 50%, tapi kalian nanti bakal tetap yang namanya profitable gitu. Makanya makanya kalau misalnya modalnya tipis sebaiknya jangan jangan full margin. Kalau misalnya full margin ya udah nggak ada kesempatan buat, kalau udah MC ya nggak ada kesempatan buat entry lagi gitu ya kan. Nah, ujung-ujungnya depo lagi ya kan. Tapi kalau misal kalian udah punya setup kayak gini, ya udah kalian jalanin setupnya. Kalau misalnya gagal itu nanti kenapa reasonnya? Pertama ya harus kita cari juga reasonnya kenapa ya kan. Misalnya kita reasonnya di sini, wah ada liquidity nih di sini belum di sweep gitu kan. Ya di yang kita buy pertama, nah dia malah nyentuh ke fair value gap yang di bawahnya. Terus dia mantul lagi ke atas. Nah kadang-kadang karena kita keseringannya entry itu kayak begitu. Wah ini mau ke bawah nih, kita entry ke bawah, dia nyentuh fair value gap, dia terbang ke atas ya kan gitu.
eee, ketika dia nyentuh fair value gap, dia terbang gitu ya kan ke bawah. Nah gini, eee, misalnya ini, eee, terbang lagi nih, terus kita buy di sini ya kan, terbang, ya terbang dia bentaran doang gitu buat reversal sebentar sedikit, terus dia turun lagi nih ke sini nih, kemungkinan besar ya kan, biasanya kan market kayak begitu ya kan. Nah, terus kita entry lagi nih di sini ya kan, kita buy, ternyata dia, waduh ini harusnya, nah pokoknya kalau misalnya kalian udah punya setup buy kayak begini, ya udah fokus aja di buy gitu, jangan misalnya kalian ambil juga sell, bisa juga sih kalau ya kalian yakin misalnya ngambil sell ya ambil aja, ya kan. Tapi jarak sell ini maksudnya kalau untuk, kalau misalnya ada banyak fair value gap kayak begini, kemungkinan besar bisa dimakan semua juga ya. Bisa dimakan semua juga, bisa gagal, bisa bisa jadi karena ini kan namanya probability kan tadi kan. Pokoknya kita udah misalnya udah sering backtest, udah sering lihat market kayak begini, ya kemungkinan-kemungkinan itu pasti tetap ada ya kan. Nah, nah inilah beberapa peluang yang mungkin kita bisa ambil buat entry buy di sini ya kan di harga-harga segini. Nah, makanya kalau misalnya kalian udah punya setup, ya jangan diganggu gugat lagi setupnya. Misalnya kalian udah punya setup kayak gini, tapi kalian tetap ngambil sell di sini, tetap ngambil sell. Nah, ujung-ujungnya nanti malah bikin setup kalian jadi kacau gitu ya kan. Nah, makanya jangan, nggak usah apa namanya, campur adukin kalau kalian udah punya setup gitu. Kalian nanti nyari setup lagi sell di sini. Kalau udah kalian punya setup buy, ya udah setup buy aja, nggak usah dibalik-balik gitu. Kalau misalnya biar biar entriannya itu optimal gitu maksudnya teman-teman. Jadi nggak asal entry gitu jadinya. Kalau misalnya kalian udah punya titik-titik buat entry, ya udah di situ aja. Kalau misalnya semuanya gagal gitu, ya udah hari itu stop gitu teman-teman. Jadi jangan sampai apa ya, kalau misalnya kalian udah analisa gitu, udah punya punya setup, oh hari ini aku punyanya setup buy, ya udah fokusnya nyari buy aja gitu. Kalau misalnya kalian udah setupnya di sell, ya udah kalian fokusnya nyari sell gitu. Jangan jangan dicampur adukin gitu sebenarnya. Soalnya dari pengalaman gini guys, misalnya kalau kita buy di bawah, habis itu kita mau hedging di atas ya kan. Nah, kadang-kadang dia ngelewatin tuh sampai ke bawah. Nah, itu nanti malah ganggu yang namanya emosional kita gitu. Psikologi kita jadi terganggu gitu. Ini apa ditutup aja ya, apa apa di close aja ya, apa dibiarin aja ya gitu ya kan. Kita mau nambah entrian misalnya di bawah atau apa. Nah, kan market kita juga nggak pernah tahu kan, kadang-kadang dia longsor, kadang-kadang dia langsung terbang ya kan. Mendingan ya udah mending jaga buat jaga-jaga ya, mending kalau untuk sell ya buat gold ini, kalau menurut aku pribadi mendingan jaraknya itu mungkin nggak usah terlalu yang panjang-panjang buat TP-nya ya. Mungkin agak lebih sedikit pendek gitu atau beberapa pip gitu, 60 pip, 100 pip boleh lah gitu. Tapi kalau untuk buy mungkin ya bisa lah, kalau untuk apa namanya, gold ini bisa sedikit di hold ya, karena ini junamnya kemarin juga lumayan jauh, jadi masih ada kemungkinan buat nanti gold ini turun, tapi kemungkinan dia turun itu mungkin berada di sini di 50 70 itu ya, 50 70 sama 50 71 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen yang low risk buat nge-sell ya di sana di area situ ya. Di area 50 70, 50 71 atau 50 46. Nah, itu bisa itu buat sell. Ya, karena di sini juga belum ada breakout sama sekali ya teman-teman ya dari high sebelumnya. Nah, ini polanya ini benar-benar apa ya? Pola-pola kenaikan sih sebenarnya, masih bisa naik ya. Masih bisa naik mungkin sampai di 50 70 kalau menurut saya ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat time frame 15 di 5 menit juga di sini juga ada liquidity ya di bawah. Nah, ini juga ada setup ya di M5, ini mungkin kemungkinan dia bisa ke 4998 itu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya uh, anggaplah kita gagal nih di kelima setup ini karena tadi time frame-nya terlalu kecil kali ya. Ya, kalau untuk scalping sih ya enaknya ya time frame 5 menit, time frame 1 menit ya kan. Kalau misalnya kalian mau intraday atau swing gitu ya kan, mungkin agak dalaman lah, atau yang 15 menitan gitu kan, atau time frame 15. Jadi kalian bisa juga lihat di time frame 15-nya. Nah, ini
eee, biasanya kalau misalnya ngelihat pola candle kayak gini nih, eee, pola candle yang kayak di sini, ini tuh cenderung lebih kuat ya teman-teman ya, lebih cenderung lebih kuat buat nahan, si, gold ini untuk nggak turun gitu. Nah, makanya ini bisa dioptimalkan di sini kalau misalnya, teman-teman pengen buy ya di sini. Karena di sini juga masih ada fair value gap yang, belum terisi ya. Di sini juga ada liquidity yang belum di-sweep, yang belum di-sweep. Kemungkinan besar biasanya sih kecenderungannya itu setelah nge-sweep liquidity terakhir lah ibaratnya. Anggap, biasanya kecenderungannya dia, berbalik arah atau enggak, ada 2 kemungkinan besok itu, eee, bukan besok sih, sekarang hari Senin ya, udah jam berapa ini, udah pagi juga. Kemungkinannya dia mungkin retest dulu ke sini, terus naik ke sini, baru dia turun ya kan. Ngambil si liquidity terakhir ini. Nah, kemungkinan besarnya seperti itu ya. Cuman kita juga nggak tahu lah ya, namanya juga market ya. Kita berusaha menganalisa sebaik mungkin secara teknikal. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Yang penting kita udah tahu di mana kita mau entry, jadi nggak asal-asalan gitu. Misalnya, oh ini ngelihat candle naik kita langsung entry buy, lihat candle turun kita langsung entry sell. Waduh, dimakan market terus kalau kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya buat penjelasan analisa aku hari ini. Uh, Mudah-mudahan bisa nambah wawasan teman-teman juga. Ini juga aku sembari belajar ya, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, bisa tolong dibantu untuk subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di like ya teman-teman. Mungkin nanti kita lanjut lagi buat analisa berikutnya teman-teman. Jangan lupa support channel ini teman-teman ya, biar aku juga semangat gitu buat buat analisa ya, barangkali bisa dipakai teman-teman. Nah, tapi aku nggak menyarankan buat ikutan, aku tidak mengajak siapapun ya. Kalau misalnya teman-teman punya setup yang sama denganku saat ini ya nggak apa-apa mau diikutin, tapi aku tidak bertanggung jawab ketika teman-teman ikutin setup yang udah aku coba analisa ini. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.